udah motivasi diri jadi pelatih, nggak mungkin jadi asisten doang, pasti pengen jadi pelatih kepala. Dan kalau untuk udah jadi pelatih kepala, ya mungkin kalau memang ada rezekinya nanti keluar, ya kenapa enggak gitu. Nama saya Maulida Novriliani, lahir di Samarinda 14 November 87. Sekarang kegiatannya jadi asisten pelatih tim nasional wanita. Oke, Coach, boleh ceritain nggak sih gimana awal karir di sepak bola itu gimana? Awalnya itu dari kelas 2 SMA, jadi nyari-nyari klub nih. Tahun 2003 lah, itu nyari-nyari klub, kebetulan dapat klub di UNJ. Jadi di sana kita ikut pertandingan kejurnas di Ragunan, di Sumedang, banyak lah. Dari situ ada seleksi untuk timnas. Alhamdulillah ikut langsung seleksi timnas di 2004. Tapi seleksinya itu berhenti karena kendala di UN. Alhamdulillah setelah UN lulus masuk UNJ, terus coba lagi ikut kejurnas lagi, kepilih lagi. Di 2008 akhirnya kepilih sama Kustimo pelatihnya. Nah dari situ main, selesai di 2008 pindah ke futsal. Ya di futsal 2011 ikut SEA Games gitu-gitu, ikut pertandingan AFC, terus juga ada AFF Club, terus juga ada liganya gitu-gitu. Jadi dari 2011 itu sampai 2018 di futsal. Nah berbarengan banget sama futsal Asian Indoor Games. Jadi karena sudah dipilih duluan di seleksi futsal, akhirnya saya izin. Waktu itu pelatihnya masih almarhum Satya Bagja. Jadi saya izin, kebetulan Pak Satya juga dosen saya di UNJ. Saya izin ikut futsal dulu, kalau memang rezekinya di sepak bola nanti saya gabung di sepak bola. Akhirnya di AFC futsal saya ikut dulu pertandingan. Selesai AFC itu kalau nggak salah peringkat kelima futsalnya tuh. Nah setelah itu gabung di sepak bola, ikutlah Asian Games. Ya terus ikut 2018 selesai, akhirnya di futsal ikutnya liga. Karena udah aduh capek banget nih, kayak udah pengen pensiun karena udah hampir 10 tahun lah lebih malah kan berkarir di futsal sama di bola. Rasanya kayak udah deh pengen kerja aja gitu. Akhirnya kerjalah di PSSI. Kebetulan di situ ada departemen sepak bola wanita. Nah, saya di situ sebagai staff. Kalau dulu di zaman Coach Cici, awal-awal pengen jadi pesepak bola wanita tuh gimana sih? Karena dulu itu lingkungan rumah itu anak-anak itu cowok semua ya. Kalau saya temennya itu cowok semua, jadi ngajakin main bola terus. Terus nanya lah nih, kira-kira ada nggak sih pemain sepak bola wanita nih? Nggak ada, orang tim gue aja tim cowok, kata temen gitu kan. Jadi gue ikut tim lu deh. Nggak bisa lah, orang ini cowok semua, cewek mana bisa ikut. Situ sempet agak aduh gimana nih udah suka banget di sepak bola gitu kan. Akhirnya ngobrol lah sama mama, gimana mah suka banget nih, udah suka sama bola daripada di basket, karena sebelumnya basket. Terus akhirnya kata mama, ya udahlah kamu pindah aja ke bola, nanti mama cariin. Karena menurut saya sepak bola wanita ini kan masih sedikit nih dulu. Masa sih iya nggak bisa ikut timnasnya? Gitu doang sih mikirnya. Apa sih momen paling membekas atau tak terlupakan selama membela timnas wanita Indonesia? Sebenarnya sih yang paling membekas itu ya udah pasti di India ya, AFC. Karena sebelumnya saya ngebelainnya itu cuma AFF aja. Dan yang paling tinggi itu levelnya ya AFC kemarin di India. Jadi yang paling membekas di India kemarin sih. Udah gitu ditambah dengan COVID kan. Jadi udah paling benar-benar ini banget lah, dikenang banget. Sebangga apa sih Coach bawa nama Indonesia di AFC? Bangga banget ya yang pasti ya, karena kan
apalagi di sini juga udah senior banget, sampai mikir masa iya sih ini apa ya terakhir nggak bisa ngebekas untuk Indonesia gitu kan. Tapi ya gimana, rezekinya memang nggak lolos, tapi seenggaknya udah ngasih yang terbaik lah buat Indonesia. Kenapa sih coach dari sepak bola awalnya terus tiba-tiba ke futsal? Kalau mau jujur sih, karena di sepak bola kan panas tuh waktu itu kan. Aduh, kayaknya lebih enak di futsal nih. Terus juga di futsal pertandingannya lebih banyak. Dari sebenarnya sih di futsal itu dari 2004 juga. Dulu pertama ikut biang bola. Jadi dari SMA udah ikut futsal, terus udah banyak pertandingannya. Jadi ya udahlah di futsal dulu aja, karena sepak bola sekarang mikirnya udah banyak juga klubnya waktu itu dari banyak daerah gitu kan, model-model kayak Pertiwi lah dulu regional gitu udah banyak. Nah di futsal ini baru sedikit, jadi pengen nyoba di futsal lah. Sebelumnya kan di sepak bola udah ada timnasnya nih, udah ikut. Masa ya di futsal nggak bisa juga sih gitu sih mikirnya. Makanya udah futsal dulu. Kalau emang rezekinya nanti di bola setelah futsal, ya udah balik lagi ke bola gitu sih. Prestasi tertinggi pernah juara di liga. Terus juga di nasionalnya itu pernah dapat perunggu di SEA Games. Di momen apa dan kapan Coach Cici mulai berhenti di sepak bola? Di momen pas saya sudah menjadi karyawan PSSI. Berhenti sepak bola karena mikirnya pengen ngebangun sepak bola nih. Gitu. Gimana caranya, pokoknya sepak bola harus berkembang. Terakhir itu di 2022 Piala Asia. Udahlah, udah cukup. Terus udah ngerasain juga AFC, ya belum piala, walaupun belum Piala Dunia ya, tapi itu AFC juga udah pencapaian yang terbaik lah menurut saya. Terus balik lagi ke staff, terus ngeliat program FIFA, semuanya nih banyak nih untuk sepak bola Indonesia. Udah deh, kita coba dulu aja buat ngebangun sepak bola Indonesia. Sesulit apa sih dapetin lisensi B gitu? Sebenarnya sih kalau sulit enggak ya, cuman karena memang kalau saya pribadi udah lama nggak mikir dalam gitu kan, jadi aduh nih kayaknya susah, ini capek. Tapi kalau dijalanin sebenarnya sih biasa aja. Jadi kalau udah memang ada pengalaman di pemain, nggak akan sulit sih untuk ikut lisensi B itu. Tapi nggak tahu ya kalau untuk A, semoga aja sih bisa. Bu Vivin juga bilang kalau Coach Cici ada kans buat jadi pelatih kepala timnas wanita Indonesia. Gimana tuh tanggapannya? Kalau udah dikasih kesempatan sih udah pasti seneng dan nggak akan ngebuang-buang peluang sih. Iya udah pasti, karena kalau udah motivasi diri jadi pelatih nggak mungkin jadi asisten doang, pasti pengen jadi pelatih kepala. Dan kalau untuk udah jadi pelatih kepala, ya mungkin kalau memang ada rezekinya nanti keluar, ya kenapa enggak gitu kan. Kalau boleh tahu pelajaran atau hal positif apa sih yang diambil dari Coach Mochi? Kalau Coach Mochi itu yang saya ambil pertama, yang pasti kita harus memahami wanita ya. Itu pertama, karena saya juga udah sering bareng-bareng sama pemain, jadi saya udah paham mereka seperti apa. Terus juga dari cara ngelatihnya juga, kalau satu ya harus dituntasin satu. Jangan sampai kita setengah-setengah. Itu misalnya ya kayak mereka kurang di defense, ya kita harus selesain semuanya. Jangan sampai ya, minggu depan nanti kita berubah ya ini. Yang ada kan mereka juga defense-nya masih kurang gitu. Itu sih. Terus yang selanjutnya dari Coach Mochi ini, gimana caranya pemain bisa fun. Jadi mereka nggak stres saat masuk lapangan. Itu. Jadi kita masuk lapangan, kita ketawa-ketawa, seneng-seneng, bercanda-bercanda, tapi pas saat ngelakuin kita serius. Kalau misalkan Coach Cici punya kesempatan buat jadi head coach pelatih timnas wanita Indonesia, apa yang ingin dilakukan, Coach? Yang ingin dilakukan? Sebenarnya kalau jadi pelatih itu pengen, kalau target sih udah pasti dari PSSI ya kalau target ya. Gimana caranya nih pemain main tanpa ada beban. Itu aja sih. Jadi kita kasih nih kita kasih semuanya nih seperti apa latihan. Nah saat dia bermain, ya kita nggak perlu kayak yang kamu harus ke sini, kamu harus ke situ ngeremot begitu. Itu nggak perlu. Jadi saya mau pemain bermain tanpa beban, tapi mereka mengaplikasikan apa yang saya mau. Seperti itu sih. Jadi gimana caranya saya harus membuat
program latihan sebaik mungkin agar mereka bermain enjoy, mereka bermain fun. Jadi pas saat pertandingan mereka nggak ada ngerasa tertekan atau apa seperti itu. Coach punya saran atau tips nggak buat pesepak bola wanita yang punya impian jadi pelatih kayak Coach Cici? Tipsnya sebenarnya sih kalau untuk tips apa ya, nggak jauh beda mungkin sama yang lain ya. Yang pasti jangan lelah lah untuk mencari bibit-bibit pemain Indonesia, karena gimana pun juga kan sepak bola wanita ini kan agak beda lah sama timnas cowok kan. Jadi jangan nyerah, terus juga tetap menginspirasi pemain lah seperti itu. Dan kalau memang udah tujuannya mau jadi pelatih, ya jadi pelatih. Dan jangan pernah, kalau menurut saya ini jangan pernah melarang pemain untuk bermain keluar. Tapi kalau menurut saya kalau mau jadi pelatih yang benar-benar pelatih, latih pemain dengan benar. Kalau dia memang pengen keluar, kasih kesempatan. Seenggaknya kan kalau dia berkembang atau dia terkenal, dia pasti akan ingat kita itu sih. Terakhir nih Coach, apa harapan Coach Cici buat timnas wanita Indonesia? Yang pasti ke Piala Dunia, bisa bersaing dengan tim-tim ASEAN, Asia, dan tim dunia. Kalau bisa jangan lelah untuk latihan, karena gimana pun juga kita nggak akan bisa kayak gue latihan seminggu 3 kali nih, ya udah gue latihan seminggu 3 kali aja. Karena di luar itu mereka seminggu setiap hari pun sehari sekali itu mereka ngerasa agak kurang gitu. Jadi kalau emang kurang, latih terus, karena latihan itu bukan keharusan ya, tapi kebutuhan untuk jadi pemain timnas.